Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor CPO. Yang pertama TAPJ, yang kedua DSNG, ketiga BPT, keempat SSMS, kelima SIM, keenam AALI, ketujuh LSIP, dan ke-8 TBLA. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJ yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,18% ke harga 640. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang TAPJ terlihat didistribusi oleh YU dan AZ. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TAPJ bisa dikatakan false breakout 800 dan dia terus turun. Support 2-nya juga dijebol di 727.05 dan saya juga cut loss kemarin. Sudah nunggu lama ya, ternyata nggak mantul-mantul, ya udahlah cut loss. Dan ya kalau seperti ini pergerakannya ada peluang TAPJ ke 600 lagi karena itu kan area konsolidasinya dan itu supportnya di 600. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih pengen beli TAPJ ini, tunggu aja dia koreksi lagi di sekitar 600 ini buy. Ini kan terlihat area konsolnya. Nah, berarti kemungkinan besar barang market makernya juga belum penuh. Makanya setelah dibawa naik karena harga CPO naik beberapa minggu yang lalu, dia dibawa turun lagi ya. Ya mungkin konsol lagi, dan mungkin juga baru Desember nanti dia coba uji lagi 800. Jadi kemungkinan November juga TAPJ ini masih bisa konsol. Yang penting jangan sampai jebol lagi 600. Jadi seperti itu. Wait and see aja dulu. Yang sudah cut loss dan masih mau beli TAPJ, tunggu di area 600 ini buy. Ya kalau dikasih tektokan aja 600 sampai 650 kan lumayan. Sekitar 5-7%. Tektokin aja seperti itu untuk nutup kerugian yang sebelumnya ya. Yang penting sabar, tunggu di support, beli dekat-dekat resisten, jual, nanti beli lagi di bawah kalau dia turun, seperti itu ya. Itu lebih menarik untuk TAPJ kalau dia konsolidasi di area ini. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang hari ini ditutup di harga 600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi seminggu ini 3 hari ke belakang dia net buy, tapi sahamnya koreksi tipis nih ya, 0,81, nggak pernah sampai 2%. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG ditarik naik ya, mendekati area 560-570, dia ditarik dan tutup di 600. Kalau dilihat dari harga CPO juga masih membuat area base ya, atau konsolidasi. Supportnya tuh di 4.800 dan resistennya di 5.050. Ya masih aman lah untuk FCPO, dan potensi besar juga akan kembali all time high mungkin di Desember. Jadi menarik lah untuk DSNG. Apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu ya. Memang bagus tutupannya, dia membentuk candle harga tertingginya. Doji kalau nggak salah Grabstone apa namanya, dan juga sebelumnya kan dia membentuk bisa pola 3 black row dan dia rebound. Kalaupun rebound terbatas saja ya. Hari Senin kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya, paling kenaikannya seminggu ke depan. Kalaupun naik itu mentok-mentok 630 dan kemungkinan juga 620 dia turun lagi. Ini kan berapa kali dia coba 620, bahkan dari 13 Oktober terus gagal. Jadi kemungkinan juga masih naik terbatas untuk DSNG. Jadi seperti itu untuk DSNG. Menarik beli DSNG itu di area bawah ini di 560 sampai 570 karena itu neckline dan kebetulan di situ ada EMA 200. Ya, hari ini DSNG ternyata mantul dari EMA 20 dan EMA 20-nya juga masih tajam ke atas dan sudah cross EMA 200. Kalau EMA 60-nya masih di bawah. Ya ini arahnya uptrend, cuman kemungkinan masih konsolidasi. Jadi seperti itu untuk DSNG. Kalau yang mau coba spekulasi buy di harga 600 ya, pokoknya kalau dia merah hari Senin ya udah jual. Pokoknya kalau dia turun tutupannya nggak di atas 600 udah jual aja, karena ada peluang bisa ke
570 support selanjutnya. Seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham ketiga, ada BPT yang hari ini ditutup terkoreksi 3,09% ke harga 94. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPT di distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Start teknikal, BPT ya terlihat ya sudah berapa kali dia gagal melewati 100. Jadi bisa dibilang 100 ini adalah level psikologisnya BPT, dan peluang BPT kalau saya lihat ke 91 dan 88. Nah, kalau mau coba spekulasi buy ya area ini nih ya. Tinggal cut loss kalau BPT ini turun dari 88. Jadi seperti itu. Untuk BPT menarik juga untuk diperhatikan kalau sudah turun 1-2 candle lagi ya. Kalaupun dia membuat swing low-nya di area 84 sampai 88 ini masih bisa ditoleransi. Jadi baru dia naik lagi. Jadi seperti itu, dan bagusnya lagi kalau BPT itu mempertahankan supportnya di 90 sampai 91. Kalau mau coba spekulasi buy ya di bawah sini. Tunggu satu candle lagi turun, tinggal cut loss kalau turunnya di bawah 88. Jadi seperti itu, MACD-nya sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume saat koreksi tipis ya hari ini, tapi tetap ada peluang dia masih bisa turun hari Senin. Uji lagi supportnya di 91.90. Jadi seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham keempat, ada SSMS yang hari ini ditutup terkoreksi 2,5% ke harga 1170. Kalau dilihat transaksi asing, SSMS ini terus diakumulasi. Bahkan dari tanggal 4 Oktober dari awal bulan terus akumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS kepentok lagi resisten 1200-nya. Ya, dia gagal, tapi gagalnya dengan volume kecil, dan juga ini kan dia ditarik dari bawah. Tapi ini perlu hati-hati. Kalau hari Senin dia nggak mampu breakout, kalaupun breakout bisa aja false breakout. Nah, wait and see aja dulu. Memang terlihat MACD-nya juga mengarah tajam ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi hari ini volume kecil, dan juga terlihat MACD-nya MA20 sudah cross ke atas MA200, MA60-nya juga akan mengarah ke atas. Ya masih bagus, cuman potensi dia membuat swing low-nya minggu depan kalau koreksi. Jadi kalau mau beli ya di 1070, 1080 inilah di area neckline-nya ini. Nah ya, jadi wait and see aja dulu lah. Kalau bapak ibu yang ngejar harga sekarang ya resikonya tinggi, karena kalau dia balik arah, cut loss-nya lebih dalam, mending wait and see, tunggu di area bawah. Kecuali dia breakout, buy on breakout, dengan skenario kalau dia tutup di bawah 1700 udah cut loss lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk SSMS menurut saya wait and see aja dulu. Yang sudah punya dari bawah ya bisa profit taking kalau SSMS ini hari Senin kembali merah. Seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham kelima, ada SIM yang hari ini ditutup terkoreksi 2,83% ke harga 480. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM hari ini hampir mendekati MA200-nya dan dia mantul. Dan apakah ini sudah tanda-tanda untuk aman? Belum. Kecuali SIM hari Senin candlenya hijau, dan kemungkinan kalau SIM candle hijau hari Senin dia konsolidasi di range harga supportnya 480 dan resistennya 500. Jadi naik turunnya ini sekitar 5%. Ini menarik kalau mau coba spekulasi buy, tapi disclaimer on ya, karena kalau dia Seninnya merah itu ada peluang ke 470 atau menguji kembali EMA 200-nya. Dan menarik menurut saya untuk SIM ini kalau dia membuat swing low-nya ke 460. Kebetulan di situ ada resisten atau dulunya neckline double bottom-nya ini. Nih ya. Ini double bottom, neckline ya, kalau dia membuat swing low-nya ke sini ya menarik, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 460. Jadi wait and see juga kalau mau untuk SIM. Ya berharap aja dia koreksi dulu ke area bawah ini baru buy di area ini kalau dikasih. Kalau enggak ya tunggu
SIM ini breakout 500 karena itu perubahan proyeksi harga dan ya peluangnya akan melanjutkan uptrend secara view lebih panjang juga SIM ini masih akan uptrend, cuman dia akan membuat swing low-nya di manakah? Apakah di 480 dan dia rebound, dan kalaupun ternyata hari Senin dia koreksi ya semoga aja di 460 ini swing low-nya. Jadi seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham ke-6 ada AALI yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 2,19% ke harga 10.025. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya AALI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI gagal breakout 10.500 dan ini memang dalam proses dia membentuk web 3 sepertinya, tapi dihapus dulu, takutnya ada yang berharap sampai tinggi tapi kalau nggak sampai kan susah. Dan kalaupun dia membuat swing low-nya di area 9.500 itu masih bisa ditolerir, ya juga bisa aja ini nanti pola inverted head and shoulder kalau dia turun sampai 9.000, ya toleransi 9.000 lah. Kalau jebol itu udah kembali downtrend. Memang downtrend dia kalau dari 10.500 ke 9.000 karena turunnya kan sekitar 15%. Ya kalau melihat histori sebelumnya masih wajar kalau dia turun sekitar 15%. Ini dari puncak tertingginya dia turun 15. Ini sekitar 12, 16 ya. Kalau dia turun sekitar 10-12% ya masih normal. Kalaupun harus ke 9.000 sampai 9.500. Jadi lebih menarik. Bisa dapat harga murah dan risknya lebih kecil. Jadi seperti itu. Dan ya kalau saya di 9.600 ini bisa spekulasi buy untuk mencari pullback atau rebound terbatas kalau memang dia nggak mampu naik dan turun lagi lebih dalam. Jadi kesempatan juga jaga aja di area ini ya, di 9.600. Tapi ini kan level psikologis juga 10.000. Bisa aja dia bertahan dan seminggu ke depan dia konsol. Nah jadi silakan atur strategi masing-masing bagaimana untuk cari cuan di AALI. Kalau mau coba spekulasi buy di 10.200 ini ya kalau mau kasih toleransi sampai cut loss di bawah 9.600 di bawah support 2-nya ya juga nggak masalah. Risk rewardnya juga masih masuk. Tapi kalau mau cut loss tipis bisa juga. Kalau saya ya saya akan cut loss saja. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 10.000 udah cut loss saja kalau hari Senin. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat hari ini koreksinya volume kecil saat dia rebound, kemarin volume besar nih. Menarik lah. Kemungkinan juga dipertahankan 10.000 dan kemungkinan seminggu ke depan dia bergeraknya di area ini 10.000 sampai 10.500 kan lumayan di konsolidasi swing trade. Profit sekitar 3-5% dalam seminggu. Jadi seperti itu. Untuk AALI langsung saja ke saham ke-7 ada LSIP yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,71% ke harga 1.390. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP akhirnya jebol lagi 14.000 tapi dia membentuk candle hammer. Ya ada menarik lah. Yang pastinya harus rebound hari Senin. Kalau hari Seninnya candle merah lagi ya udah berarti ada peluang bisa ke 1.280. Ini kan area konsolnya. Kalau dilihat nih ya. Nah, jadi kalau dia gagal dia bisa membuat swing low-nya sampai 1.280 masih bisa. Dan bagusnya lagi kalau dia hari Senin langsung rebound dan tutupnya di atas 1.400 biar seminggu ke depan dia konsolnya di atas ini aja. Jadi seperti itu. Untuk LSIP belum bisa buy ya karena di bawah 1.400 kecuali dia besok naik di atas 1.400 ya coba aja buy on breakout dengan target terdekat 1.400 sampai 1.450. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham terakhir ada TBLA yang hari ini ditutup di harga 880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Tapi seminggu ini kalau diakumulasi ya bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya TBLA sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA ya masih di area pertengahan range konsolidasinya ya. Support konsolidasinya tuh di 860 dan resistennya di 900. Memang ada support minor di 880 dan kebetulan dia membentuk candle doji. Apakah ini
bisa menarik untuk spekulasi buy, mending wait and see aja dulu ya, karena ini area pertengahan belinya itu di sekitaran 860 ini. Menarik ya, dekat-dekat EMA 20-nya garis ungu ini. Ini kan EMA 20-nya juga sangat tajam mengarah ke atas ya, bisa dikatakan juga TBLA ini potensinya masih akan uptrend, cuman dia lagi konsolidasi istirahat untuk melanjutkan naik ya. Toleransinya swing low-nya di 840, lebih dari itu ya udah tinggalin, karena potensinya bisa turun lagi lebih dalam ke 800 sampai 770. Seperti itu untuk TBLA. Wait and see aja dulu ya, tunggu di area bawah ini di 860 atau tunggu dia breakout 900 baru beli buy on breakout. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal basic teknikal dan pengen belajar scalping, belajar memilih saham sendiri untuk mencari profit dengan cara scalping, saya juga akan buka kelas di pertengahan November ya. Nanti diajarkan tekniknya ya, bukan basic, jadi tinggal ikutin. Kalau tertarik juga bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.